Pulang ditunjuk sebagai SMK Pusat Unggulan, kita sudah terbiasa. Nah, ini Bapak Ibu profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran paradigma baru itu harus bisa menciptakan profil pelajar Pancasila. Ada 6 karakteristik profil pelajar Pancasila. Sebenarnya tidak jauh beda dengan pendidikan karakter. Ini cuma pengemasannya saja yang berbeda. Sebenarnya pada implementasinya ini tidak jauh beda. Jadi Bapak Ibu, pelajar Pancasila ini adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi diharapkan setiap pembelajaran itu, proses pembelajaran itu ada ininya, ada profil pelajar Pancasilanya. Nah, yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, dalam proses pembelajaran minimal anak ketika mau belajar berdoa, nah itu sudah termasuk profil pelajar Pancasila. Pada dasarnya sebenarnya sih sudah dilakukan, yang cuma beda bahasa. Ya, yang kedua ada berkebinekaan global. Ya. Ketiga ada bergotong royong, mandiri, kemudian benar kritis dan kreatif. Nah, ini 6 karakteristik profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi diharapkan ya pendidikan ini menjadi sebuah momen atau momentum bahwa anak ini bisa beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi pelajar Indonesia yang berakhlak mulia ini adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa, dengan Allah. Ya, jadi tetap nilai-nilai Abu Minallahnya itu harus ada, ya, harus ada di sekolah. Ya, kalau bisa sebelum ketika jam pertama dibiasakan dengan sholat duha dulu berjamaah, ya, atau membaca ayat suci Al-Quran dulu dan sebagainya. Nah, ini salah satu pencapaian profil pelajar Pancasila. Kalau di sekolah lain itu sudah diterapkan sholat duha berjamaah. Kebetulan SMK sekarang sudah punya masjid. Sampai saat ini di masjid yang dibangun dengan bunga yang megah tidak pernah digunakan sedikit pun. Cuma 1 kali digunakan ketika makan. Nah, ini menjadi PR buat kita. Kita jangan terlalu fokus mengajar ke materi. Kenapa tidak? Ayo anak-anak sebelum mengajar kita sholat duha berjamaah. Ya, duduk bareng, ya, dipimpin Pak Unggul sebagai imamnya, bisa jadi. Kalau pesan Pak Unggul Pak Imam Bu, baik ini komentar. Nah, ini dalam pelajaran Pancasila harus memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya, kita jadi jangan terlalu terfokus. Memang kalau di SMK Pusat Unggulan itu sekolah yang menyiapkan kita untuk dunia kerja. Memang secara administratif kita itu materi tentang kompetensi anak itu harus disampaikan secara maksimal. Tapi di sisi lain juga tetap kita harus bisa menerapkan salah satu pembelajaran paradigma baru, yaitu bagaimana bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, elemen kunci dari
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama. Ini satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, berakhlak mulia, yaitu adalah kita memiliki akhlak yang beragama, akhlak pribadi yang bagus, akhlak kepada manusia yang baik, akhlak kepada alam yang saling berkesinambungan. Artinya kita ini mencintai alam karya Tuhan Yang Maha Esa. Dan terakhir ada akhlak beramal ibadah. Nah, ini salah satu elemen kunci beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sekali lagi bisa kita coba mulai sekarang ya pembelajaran paradigma baru ini, meskipun SMK belum ditunjuk sebagai sekolah pusat keunggulan. Selanjutnya berkebinekaan global. Ini pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, totalitas dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Artinya berkebinekaan global ini kan di Indonesia ini terdiri dari macam kebudayaan, suku, bahasa, dan sebagainya. Jadi kita selain mencintai kebudayaan sendiri, kita juga harus bisa menghargai budaya lain. Ya, jadi intinya jangan saling membuli, ya. Jadi dengan adanya nilai profil Pancasila berkebinekaan global ini, kita warga Indonesia diharapkan terciptanya warga yang damai, aman, tentram, tidak ada pertentangan apapun. Ya. Dari elemen kuncinya yaitu menghargai budaya, kemampuan komunikasi intelektual, dan berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman mereka. Jadi, mulai sekarang diusahakan lebih ke di kelas itu pada saat proses pembelajaran kita cegah perundungan, ya. Sering kan anak membuli, ya, kadang terhadap fisik, wah si eta si hidung, si bodas, si biru, ini tidak lagi terjadi, ya. Atau kadang membuli menyebutkan nama orang tua, soalnya misalnya ini. Mulai sekarang kita harus bisa menghargai kebiasaan budaya. Nah, selanjutnya gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan pelajar Pancasila untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela, dan kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan cepat. Tentunya ketika mendengar kata gotong royong, Bapak Ibu tidak asing lagi, ya, karena ini sering kita lakukan. Nah, tetapi dalam kegiatan profil pelajar Pancasila pada pembelajaran paradigma baru, kegiatan gotong royong ini harus lebih ditingkatkan lagi. Ya, ketika dalam proses pembelajaran bukan berarti anak mengerjakan PR, bukan mengerjakan bukan seperti itu, ya. Atau cilik pilot dan sebagainya, bukan. Yang gotong royong di sini, ya, kita saling kolaborasi antara teman, dan ketika ada tugas saling membantu, ya, saling memberikan saran, masukan, dan sebagainya. Kemudian ada kepedulian kita anak. Contoh kemarin ada salah satu siswa SMK yang terkena musibah kebakaran, nah, kita mengumpulkan dana dan sebagainya. Nah, itu salah satu kata kunci dari gotong royong, yaitu kepedulian dan berbagi. Ya, kita jangan sungkan-sungkan karena menerapkan berbagi. Contoh ada anak ini tidak bawa makanan, ya, kenapa tidak kita saling berbagi. Ya. Atau sesama guru kan kita juga sering, ya. Yang penting ketahuinya kalau yang ada di meja itu milik bersama. Itu salah satu bergotong royong. Ya, selanjutnya mandiri. Ya, pelajar Indonesia adalah pelajar mandiri, yaitu
pelajar Pancasila yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar. Jadi Yusman yang bisa ini anak dituntut untuk bertanggung jawab atas tugas dan haknya sebagai siswa. Ya, jadi anak memiliki kesadaran bahwa saya ini seorang pelajar. Ketika ada tugas yang harus dikerjakan, ketika ada sesuatu hal yang harus diselesaikan, dan diselesaikan sendiri. Jadi harus bisa menciptakan pembelajaran seperti itu, ya. Anak bisa mandiri, dan bisa bertanggung jawab akan dirinya sendiri. Ya, anak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Ya, anak bisa berbuat atas keinginan sendiri. Ya, tapi dalam hal yang positif. Nah, kemudian yang selanjutnya bernalar kritis. Nah ini ya, terkadang di kita ini yang menjadi PR. Ya, ketika anak disuruh memberi masukan, ketika anak disuruh menanggapi sesuatu hal, terkadang anak lebih banyak diam. Silakan ada yang bertanya, anak-anak diam, ya, nggak tahu dia sudah paham atau bingung, ya. Ini kita mulai sekarang kita tumbuhkan anak yang tidak terdidik. Justru bagus ketika anak mengomentari pendapat guru, ketika anak mengomentari pendapat temannya. Nah itu yang diharapkan pada profil belajar Pancasila. Tapi jangan sampai seperti kemarin Bu Reni Ibu akan gombal. Ya, mungkin anak kemarin buat konten dulu kayak di-upload ini juga. Nah, elemen kunci benar-benar dalam memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, analisis dan mengevaluasi pengenalan, refleksi pemikiran dan proses berpikir dan menjelaskan. Jadi diusahakan dalam proses pembelajaran itu kita menciptakan anak yang kritis, yang berani ngomong, berani berbicara, dan bisa memberikan. Dan yang terakhir adalah kreatif. Belajar menjadi kreatif dan belajar Pancasila yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu orisinil bermakna, bermanfaat, dan berguna. Jadi diharapkan kita menciptakan anak-anak yang yang memiliki jiwa kreatif. Tanpa disuruh kadang kita telah datang ke kelas secara kreatif anak belajar sendiri, ya. Atau membuat bahkan memberikan pengajaran kepada temannya sesekolahan. Itu kreatif, ya, sesekolahan. Yuk berulang uji naca supi dengan kita orang sesekolahan itu jadi guru naca. Tidak ada itu. Nah, justru mudah-mudahan dengan pembelajaran paradigma baru kita melatih anak-anak yang bisa seperti itu. Nah, Bapak Ibu, yang sebelum ke strategi pembelajaran, nah kenapa saya menjelaskan ini? Yang tentunya diharapkan Bapak Ibu sudah mulai sedikit mencoba pembelajaran paradigma baru. Sebenarnya kalau dilarang pembelajaran paradigma baru di tingkat SMK kita akan lebih enak dan mudah. Ya, justru yang diharapkan ini siswa yang aktif. Jadi di sini guru hanya salah satu sumber belajar, yang bukan satu-satunya sumber belajar, tapi salah satu sumber belajar. Dan belajar pun bisa dimanapun kan, dengan siapapun. Nah, Bapak Ibu diusahakan nanti kali-kali jangan ngajar di dalam kelas, bisa di luar, bisa di mana gitu, supaya untuk meningkatkan aura semangat dan motivasi. Nah, ketika kita mau menentukan sebuah strategi pembelajaran, kita sebenarnya kalau di sekolah bergerak itu anak ketika masuk itu harus ada tes diagnostik. Ya, jadi dari mulai
kehidupannya seperti apa, kemudian latar belakang keluarganya seperti apa, kemudian cara belajar anak seperti apa, itu harus tahu dulu sebenarnya. Ya, jadi harus ada yang memang tes diagnostik. Nah, ketika ada tes diagnostik, itu kita akan bisa menentukan yang namanya strategi pembelajaran. Anak, ada tipe anak dalam belajar. Itu yang pertama ada secara visual. Jadi anak teh resep diajar langsung sekali. Ya, lamun orang yang ngomong mah resep. Ya, itu visual. Yang kedua ada audio, tidak resep mengali tapi seperti kadang itu masuk. Kadang ada anak yang tidur tapi telinganya mendengar, itu justru materi masuk. Ya, ada juga yang kinestetik. Nah, secara visual, ya, nah ini tipe belajar yang lebih kecil, maaf, saya jelaskan saja. Tipe visual ini suka dengan alat peraga, ya, Bapak Ibu. Jadi anak yang visual ini resepnya dengan alat peraga, ya, bisa gambar, tabel, bahkan nonton film. Nah, itu anak yang visual, kalau proses pembelajarannya seperti itu, saya yakin itu akan cepat masuk. Ya, karena saat hanya mendengarkan guru menjelaskan dengan audio saja, ya, anak tersebut, ya, indranya tidak berfungsi, artinya ada teresap. Kalau dua nggak ada mungkin, akhirnya tidak masuk, karena tidak suka dengan secara audio. Yang kedua, secara audio. Ya. Nah, anak yang kedua ini lebih memahami materi itu dengan secara mendengarkan. Justru ketika disuruh praktek, anak itu lebih banyak diam, tidak mau. Ya, ketika harus membuat apa karya atau menulis dan sebagainya, anak yang tipe audio ini cenderung tidak suka, lebih sukanya mendengarkan. Ya, jadi nah, tipe model pembelajaran ceramah mungkin yang lebih disukai, yang tipe pembelajarannya audio. Yang ketiga adalah kinestetik. Nah, ini anak dengan tipe ini lebih suka bergerak, melakukan aktivitas ketika belajar. Jadi orangnya diajarnya tipe aksi, kayu-kayu, canduan dan sebagainya. Jadi mereka mampu menyerap materi dengan cara dipraktekkan seperti kale, kemudian observasi, ya, kemudian metode bermain game. Jadi anak kinestetik ini lebih suka dengan melakukan aktivitas ketika belajar. Nah, yang menjadi tugas Bapak Ibu sudah bisa tidak membedakan anak yang tipe belajarnya visual, audio atau kinestetik. Ya, kadang-kadang kan ada yang sudah bisa, seharusnya. Tapi seharusnya ini semua guru, ya semua guru bisa menilai anak, oh ini si anak ini tipe belajarnya seperti ini. Ngomong dari praktek sekarang pintar berarti. Tidak semuanya anak bisa gitu, satu kelas Ya, justru ini tugas kita, ya. Kalau para guru baru, ya, kalau pengalaman para guru baru, mungkin dalam belajar, contoh, si anak ini tidak suka menggambar, ya, tidak suka menggambar. Ketika kita mau disuruh tugas menggambar, mungkin anaknya ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang kurang bagus. Nah, kita, ya, justru sebagai guru harus bisa mengapresiasi apapun hasil karya siswa tersebut. Ya, jangan sampai wah ini mah gambarnya betul, kita apresiasi. Anak yang dalam olahraga pun, ya, ketika anak tentang pastinya tidak lurus, ya, jangan disalahkan. Jadi sekarang pembelajaran pada baru itu kita belajar
mengajar kepada siswa harus sesuai dengan kodrat siswa. Mungkin ada yang anak itu bagusnya di menggambar, tidak suka di menyanyi. Atau anak itu yang sukanya menghitung, tidak suka di membaca. Ini kita harus fasilitasi. Jadi meskipun pada akhirnya ya, kita memberikan nilai kepada anak semuanya pasti lulus, tapi ketika secara idealnya dalam prosesnya sebenarnya apa yang dilakukan kita itu sebenarnya nilai kasih sayang itu bukan apa ya, alat mana istilahnya jadi tepat dilakukan ya dengan tapi kita tahu prosesnya ya. Bukan, jadi jangan ada nilai kasih sayang, tapi memberikan nilai yang baik ya, kepada anak, tapi dengan sesuai proses yang tepat. Kita mempunyai alasan tersendiri yang ketika memberikan nilai itu. Dia sebenarnya 82 karunya, mulai kata karunya. Ya. Kenapa anak ini nilai 80? Anak ini tidak bisa menghitung, tapi anak ini amah jina getol. Kemudian ketika disuruh oleh guru semangat. Itu salah satu alasannya kenapa nilainya dikasih besar. Nah, kita mulai ke materi. Sebenarnya strategi pembelajaran ini Bapak Ibu juga sudah pada tahu, sudah paham ya terkait strategi pembelajaran. Ya, ini ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu aktivitas pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik supaya tujuan pembelajaran dapat diperoleh secara baik dan benar. Ini menurut Scam. Ya, sedangkan menurut si Helmans dan Ellie, strategi pembelajaran adalah arah yang dipilih untuk memberikan bahan pelajaran dalam lingkungan pembelajaran spesifik yang terdiri atas tempat, lingkungan, dan susunan aktivitas yang bisa menyampaikan keahlian belajar kepada peserta didik. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan strategi pembelajaran, ya, jadi kita ini harus bisa menentukan bahwa kita ini belajar apakah mau kita sebagai guru yang aktifnya atau murid yang aktif. Jadi harus bisa menentukan. Tentunya kalau dikaitkan dengan pembelajaran paradigma baru, bahwa kita harus membuat strategi pembelajaran supaya bagaimana siswa ini menjadi dalam proses pembelajarannya aktif, yang lebih bermakna, lebih senang, lebih bahagia. Nah, jadi kita harus bisa menentukan strategi pembelajaran. Ya. Bapak Ibu, tadi pertama tentang strategi pembelajaran, ada pembelajaran aktivitas aman, ya. Tapi saya juga sulit sebenarnya untuk membedakan mana strategi pembelajaran, mana model pembelajaran, mana pendekatan pembelajaran, ya secara konsep sedikit bingung, ya sedikit bingung. Tapi kalau dipraktekkan sebenarnya Bapak Ibu juga sudah menggunakan strategi, model dan pendekatan pembelajaran. Cuma kita saja yang tidak tahu, yang belum memahami apa itu strategi pembelajaran. Nah, ini saya jelaskan sebenarnya strategi pembelajaran itu banyak, ya. Tapi saya akan menjelaskan strategi pembelajaran secara umum. Ya, artinya kalau dibahas satu persatu secara khusus itu tidak cukup waktunya dalam satu hari. Jadi saya akan menjelaskan macam-macam strategi pembelajaran ini secara umum, ya, secara menyeluruh. Tapi tujuannya insya Allah Bapak Ibu harus bisa memahami
tentang tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, yang pertama ada strategi pembelajaran langsung. Kira-kira Bapak Ibu pernah melakukan tidak strategi pembelajaran langsung? Itu suatu strategi pembelajaran dengan kemampuan yang berfokus pada guru paling tinggi. Jadi guru aktifnya, ya. Tetapi strategi itu paling sering dipakai. Ya, kebanyakan saya akui, saya juga masih membuat strategi pembelajaran secara guru. Jadi karena kondisi itu karena siswa kita yang aktif pasif, jadi kita sebagai gurunya yang lebih aktif. Dan sebenarnya tidak salah, Bapak Ibu, ya tidak salah. Ya. Tapi diusahakan ketika pembelajaran pada baru ini sudah mulai sedikit demi sedikit siswa itu diajak untuk aktif. Sebenarnya metode pembelajaran ketika kuliah, saya juga dosen memberikan ketika awal kuliah nih, kuliah hari ini semester sekarang ada 10 bab, silahkan bagi 10 kelompok, ya, setiap kelompok 1 bab, cari referensinya bahan dan diskusikan dengan kelompok, nanti dipresentasikan oleh anak. Nah itu lebih apa ya, lebih mengembangkan kreatif siswa. Ya, lebih mengembangkan kreatif siswa itu bisa digunakan sekarang di sekolah. Jadi kita nanti setelah berpresentasi, ya, kita yang baru mengeluarkan di akhir. Nah, itu bisa lebih baik lagi. Nah, kalau strategi pembelajaran langsung, akhirnya akan lebih pintarnya dulu dibandingkan siswa. Kadang sekarang dengan kondisi siswa sekarang, ya begitu anak kayak HP dan mau kayak dilakukan, apalagi siswa yang punya visual mau dilakukan apa yang dibicarakan. Nah, Bapak Ibu selanjutnya mungkin ngantuk ya, ngantuk. Bagaimana